Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Delci. Nah, kali ini kita akan membahas posisi garis terhadap sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini nanti ada 3 garis, yaitu yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Yang kedua, garis yang tegak lurus dengan sumbu koordinat. Yang ketiga adalah garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Oke, kita sekarang bahas yang pertama, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, sekarang amatilah gambar yang ada di sini. Coba kalian perhatikan di sini. Pada bidang kartesius ini ada garis G1 dan garis G2. Di sini kita beri lambang nama garisnya, yaitu G1 dan G2. Nah, di sini ada sebuah titik. Di garis G1 ada titik A, ada titik B, ada titik C, D, dan E. Di mana titik A, B, C, D, dan E ini berada pada garis G1. Berada pada garis G1. Kemudian jarak titik A, titik B, titik C, D, dan E terhadap sumbu X selalu sama, yaitu berapa? Nah, sekarang kita hitung jaraknya garis ini terhadap X. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya adalah 4 satuan terhadap sumbu X. Nah, karena jaraknya terhadap sumbu X ini selalu sama, yaitu 4 satuan, maka dapat dikatakan bahwa garis G1 sejajar dengan sumbu X. Perlu kalian ingat bahwa namanya garis sejajar, kalau ditarik terus dia tidak akan pernah berpotongan. Jadi G1 sejajar dengan sumbu X. Kemudian kita lihat yang kedua. Di garis ini ada titik P, ada titik Q, R, dan S. Nah, keempat titik ini terletak pada garis G2. Nah, sekarang kita lihat jarak titik P, titik Q, titik R, dan titik S terhadap sumbu X ini juga selalu sama, yaitu berapa? Ini tadi 4. Sekarang kita lihat, kita hitung dari sumbu X ke garis G. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa? Jadi jaraknya garis G2 terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Nah, sekarang karena jaraknya terhadap sumbu X ini selalu sama, yaitu 5 satuan, maka dapat dikatakan bahwa garis G2 sejajar dengan sumbu X. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada juga contoh garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, di dalam bidang kartesius ini ada 4 buah garis, yaitu garis L1, garis L2, kemudian garis L3, dan garis L4. Nah, keempat garis ini sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang berdasarkan uraian di atas, uraian ini tadi dapat disimpulkan bahwa garis G1 dan garis G2 ini sejajar dengan sumbu X. Nah, dua buah garis antara sumbu X dan G2 ini dapat dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang sama atau tetap. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Gambar ini menunjukkan bahwa sumbu X, ini yang dinamakan sumbu X, dan sumbu Y itu saling tegak lurus. Terbukti dari mana? Dari hasil perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y membentuk sudut siku-siku. Perpotongannya membentuk sudut siku-siku, di mana besar sudut siku-siku adalah berapa? 90 derajat. Nah, karena
garis Y dan X saling berpotongan, maka perlu kalian ingat bahwa kedua garis ini akan tegak lurus dengan sumbu Y. Ibu ulangi, jika ada garis yang sejajar dengan sumbu X, misalnya G1 dan G2, maka otomatis garis G1 dan G2 akan tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu sebaliknya, jika ada garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka dia akan otomatis tegak lurus dengan sumbu X. Oke, sekarang kita lihat bagian kedua, yaitu garis yang tegak lurus dengan sumbu koordinat. Nah, perhatikan gambar ini. Di dalam gambar bidang kartesius ini ada 4 buah garis, yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, sekarang coba perhatikan keempat garis ini menunjukkan bahwa garis M1, M2, M3, dan M4 ini sejajar dengan sumbu Y, di mana jika ditarik dia tidak akan pernah berpotongan. Jika garis M1, M2, M3, dan M4 jika ditarik terus-menerus tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu Y, maka keempat garis ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, konsepnya tadi, jika ada garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka otomatis bahwa keempat garis ini tegak lurus terhadap sumbu X. Begitu sebaliknya, jika keempat garis ini sejajar dengan sumbu X, maka otomatis akan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, inilah yang dinamakan garis yang tegak lurus dengan sumbu koordinat, yaitu M1, M2, M3, dan M4 tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurus, ingat tegak lurus itu kan vertikal, berarti tegak lurus terhadap sumbu X. Ini. Nah, itulah garis yang tegak lurus dengan sumbu koordinat. Sekarang kita lihat yang terakhir, yaitu garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Ingat, namanya berpotongan berarti dia membentuk huruf X atau silang. Sekarang perhatikan gambar di sini. Di dalam gambar koordinat kartesius ini ada 3 buah garis, yaitu garis K, garis L, dan garis M. K, L, dan M. Garis K, garis L, garis M melalui titik P dengan koordinat 1,2, di mana X-nya 1, Y-nya 2. Makanya di sini titik P 1,2. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketiga garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Ketiga garis ini tidak ada yang sejajar atau tidak ada yang mendatar. Tidak ada yang sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang bagaimana posisi garis tersebut? Coba kalian perhatikan garis K. Garis K ini memotong sumbu X atau berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Garis K berpotongan. Garis K memotong sumbu X di titik berapa? Yaitu di titik 3,0, di mana X-nya 3, Y-nya 0. Sekarang garis K memotong sumbu Y di titik berapa? Di titik 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Nah, sekarang kita lihat garis L. Garis L, coba perhatikan garis L. Garis L ini melalui titik asal atau melalui titik pusat, di mana titik koordinatnya titik pusat yaitu 0,0. Nah, yang terakhir garis M. Garis M ini memotong sumbu X. Memotong sumbu X di titik berapa? Di titik min 2,0, di mana X-nya min 2, Y-nya sama dengan 0. Nah,
itulah beberapa penjelasan dari ketiga garis, yaitu garis sejajar dengan sumbu koordinat, garis tegak lurus dengan sumbu koordinat, dan garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1, diketahui titik A 3,2, B 3,6, dan C min 5,2. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian gambar bidang koordinat kartesiusnya yang memuat 4 kuadran. Nah, ini yang dinamakan bidang kartesius, di mana ada sumbu X yang warna hitam dan ada sumbu Y yang warna hitam. Nah, 4 kuadran, di mana ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, sekarang perhatikan. Setelah selesai menggambar bidang kartesius, langkah kedua adalah gambarlah titik yang sudah diketahui, di mana titik A tadi yaitu 3,2, berarti X-nya 3, Y-nya 2. Sekarang kita lihat di sini, X-nya 3, ini 3, Y-nya 2. Berarti tarik X ke atas dengan Y ke kanan. Makanya di sini ketemu titik A dengan koordinat 3,2. Yang kedua, kita gambar garis B, di mana titik koordinatnya 3,-6. Berarti X-nya 3, ini, Y-nya -6, berarti bawah -6 ini. Nah, ketemulah di sini. Ya, jadinya di sini jadi titik B yaitu 3,-6. Sekarang titik C yaitu -5,2. Berarti X-nya -5, berarti dia di kiri. -5,2, Y-nya positif. Berarti ketemulah titik C yaitu -5,2. Nah, sekarang setelah titiknya sudah ditentukan, maka kita tarik garis atau buat garis melalui titik yang ditanyakan, yaitu titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C. Sekarang, pertanyaan yang pertama tadi adalah, jika dibuat garis yang melalui titik A dan B, maka kita buat garis AB. Maka garisnya apa? Tegak lurus. Garisnya secara tegak lurus yang warna hijau. Nah, sekarang yang kedua, yaitu jika dibuat garis melalui titik A dan C, berarti titik A dan titik C, maka ditarik garis yang ini, mendatar. Bentuknya mendatar, warna biru. Sekarang kita lihat yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, ini titik B tadi, ini titik C, maka ditarik sebuah garis yang warna merah. Nah, sekarang dari gambar ini dapat dilihat bahwa garis yang melalui titik A dan titik B ini, kita lihat A dan B, garisnya ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau dia sejajar dengan sumbu Y, otomatis tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, sudah bisa? Nah, yang kedua, garis yang melalui titik A dan titik C, kita lihat AC, ini garisnya. Nah, garis yang melalui titik A dan C ini sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau garisnya sejajar dengan sumbu X,
otomatis dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, sudah ya. Sekarang yang ketiga, garis yang melalui titik B dan C. Nah, bagaimana kedudukan garisnya? Sekarang kita lihat. Garis ini B dan C, dia tidak sejajar dengan sumbu X, tidak juga sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis ini juga tidak tegak lurus dengan sumbu X, tidak juga tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, bagaimana kedudukannya? Nah, sekarang perhatikan. Garis yang melalui titik B dan C ini saling berpotongan, atau dia ini berpotongan dengan sumbu koordinat, di mana titik garis atau titik potong garis yang melalui titik B dan C dengan B dan C ini dengan sumbu X, titik potongnya adalah berapa? 0, min 0, dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu X-nya titik potongnya ini. Titik potongnya di sini yaitu min 3,0. Nah, sekarang kita lihat titik potong melalui sumbu Y yaitu berapa? 0, min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. Dengan sumbu X tadi, X-nya min 3, Y-nya 0. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, inilah jawaban dari contoh yang di atas tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Coba lihat. Di contoh soal kedua, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X. Nah, dan berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, di sini ada kata tegak lurus pada sumbu X, berarti otomatis dia nanti itu garisnya secara tegak lurus. Yang pertama kita gambar bidang koordinat. Nah, anggap saja gambarnya ini lurus. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sekarang kita gambar dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, setelah gambar, coba lihat kembali pernyataannya. Tegak lurus pada sumbu X. Berarti dia nanti gambarnya tegak lurus terhadap sumbu X. Berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Berarti kita hitung jaraknya 5 satuan dari sumbu Y. Nah, berarti berapa? Kita hitung dari sumbu Y, maka kita patokannya di sini. Berarti dia bergerak ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu Y. Jadi kita bisa tarik garisnya. Nah, inilah garis L. Karena apa? Dia berjarak 5 satuan dari sumbu Y. 5 satuan dari sumbu Y. Bisa ya? Inilah garis L. Kalau misalnya di soalnya berjarak 5 satuan dari sumbu X. Berarti apa? Jarak dari X ini ke sini. Berarti garisnya nanti bukan tegak lurus, tapi dia mendatar. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 2. Nomor 3. Gambarlah garis N yang tegak lurus pada sumbu Y. Nah, di sini sekarang nomor 3-nya tegak lurus pada sumbu Y. Yang kedua tadi tegak lurus pada sumbu X. Tegak lurus pada sumbu Y, kemudian berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X.
langkahnya sama, kita gambar bidang koordinat dulu. Nah, ini X, ini sumbu Y. Nah, sekarang kita tentukan angkanya dulu. 1, 4, 5, 6. Kemudian min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Biar sampai min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berada di bawah, berarti berada di bawah sini dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Nah, jaraknya itu 4 satuan dari sumbu X, dari sumbu X ini. Nah, maka kita patokannya supaya lurus di sumbu Y. Kita hitung 4 satuan, berarti 0 ke 1. 1, 2, 3, 4. Maka garisnya nanti tepat di angka 4. Berarti kita tarik garis. Nah, inilah garis M, di mana garis M tegak lurus dengan sumbu Y. Garis M tegak lurus dengan sumbu Y. Terbukti. Kenapa? Karena garis M sejajar dengan sumbu X. Ingat, jika ada garis yang sejajar dengan sumbu X, otomatis dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, bisa ya. Nah, contoh soal yang terakhir, gambarlah garis K yang melalui titik P min 3, min 5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Tidak sejajar dengan X dan Y. Nah, sekarang kita gambar. Caranya masih sama. Anggap saja gambarnya ini lurus. Ini X, ini sumbu Y. Nah, sekarang kita tentukan angkanya dulu. 1, 4, min 5, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, di sini tadi gambarlah garis K yang melalui titik P, yaitu min 3, min 5. Nah, X-nya min 3 di sini. Dan Y-nya berapa? Min 5. Di sini min 6. Y-nya min 5. Berarti di sini. Nah, inilah titik P, yaitu min 3, min 5. Nah, kita sekarang tarik garisnya, gambar garis. Maka kita tarik garisnya. Ini garisnya. Nah, anggap saja garisnya lurus. Jadi, kita lihat pernyataannya tadi. Tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat, garis yang melalui titik P ini tidak sejajar dengan sumbu X, tidak juga sejajar dengan sumbu Y. Nah, tidak tegak lurus dengan sumbu X, tidak juga tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti apa? Garis yang melalui titik P ini saling berpotongan terhadap sumbu koordinat, di mana titik potongnya terhadap sumbu X, titik potongnya terhadap sumbu X yaitu 2,0. Nah, titik potong terhadap sumbu Y yang tegak lurus ini yaitu 0, min 2. Oke anak-anak, itulah beberapa contoh soal yang Ibu berikan. Semoga contoh soal ini bermanfaat untuk kalian. Jadi, jika ada kesulitan, silakan langsung di kolom komentar. Nah, ini ada satu buat soal. Ini adalah tugas. Semoga
kalian bisa kerjakan tugasnya dengan benar, tepat, dan rapi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.